Kehilangan ibu mertua tetapi seperti kehilangan ibu kandung sendiri. Ririn Ekawati harus menangis di samping pusara ibu mertuanya Haisatul Hasanah yang meninggal karena sakit diabetes akut. Ririn sudah tak punya orang tua dan sekarang ibu mertua sudah dianggap sebagai ibu sendiri pun sudah tiada. Aku tuh ngerasa berkah dan rezeki aku itu bukan cuman materi ya, tapi bisa diterima dan disayangin sama mertua. Itu luar biasa banget karena kan aku nggak punya orang tua, jadi diterima sama keluarga ibu itu aku bahagia banget. Ririn memang jarang memposting kebersamaannya dengan mendiang ibu mertua. Namun yang nggak banyak orang tahu, Ririn begitu dekat dengan ibu mertuanya. Nggak ada tuh cerita Ririn musuhan dengan ibu mertuanya seperti yang banyak terjadi di luar sana. Apalagi mama memang memperlakukan aku tuh seperti layaknya anaknya sendiri. Dan beberapa kali juga memang selama sakit kan sempat di rumah. Jadi aku bener-bener ngerasa kehilangan karena aku ngerasa kayak mamaku gitu. Yang bener-bener sayangnya tulus. Besti, Shireen Sungkar dan Tengku Wisnu emang family goals banget ya. Bayangin aja, meski sama-sama sibuk di dunia entertain dan bisnis, keduanya masih mau loh nyempetin waktu buat liburan keluarga. Kayak baru-baru ini, Wisnu dan Shireen ajak anak-anaknya liburan beberapa hari ke Qatar. Di sana, mereka menjelajahi banyak tempat ikonik dan bersejarah, salah satunya padang pasir Dun Bashing. Tapi namanya juga Adam, kalau nggak ngelawak nggak afdol ya. Lihat deh Besti, saking gugup lantaran naik mobil, tapi kayak naik roller coaster. Adam sampai nyanyi, I believe I can fly. Hari ini kita ke Mina Distrik. Kemarin kita udah di Dun Bashing dengan Saltum karena ternyata dingin banget kemarin ya. Hari ini mataharinya mencolok, tapi alhamdulillah hari ini anginnya nggak terlalu kenceng. Satu tempat yang para wisatawan juga sering hadir di sini. Dan ini ada salah satu toko Al-Quds Gate. Ini orang Palestina yang punya. Dan oke loh ininya. Cakep banget ininya. Cakep ya? Lucu. Bagus loh. Beres menjelajah padang pasir, besoknya The Sungkar Family melangkahkan kaki mereka ke National Museum of Qatar. Dan tahu nggak sih Besti, selain gedungnya yang mewah, benda-benda yang dipamerkan di sana juga unik dan berada di layar kaca yang besar, persis kayak konser musik dan juga teater besar. Tuh, lihat aja, Adam sampai antusias banget kan? Ini di National Museum of Qatar. Nah, oke, jadi kita lagi di ski resort. Ini di Bof Hotel. Dua, tiga. Tapi sebelum liburan bareng-bareng di Qatar, ternyata Shireen sempat tertinggal di Jakarta loh Besti. Shireen nahan kangen sama suami dan anak-anaknya sampai akhirnya bisa nyusul ke Qatar. Saking kangennya, Shireen bikin kompilasi video dari Masih sendiri sampai akhirnya bisa meluk sang suami. Duh, romantis banget ya Pak Sutri yang satu ini. Bikin irit terus pokoknya. Dia family man banget sih, maksudnya dia tuh kan tight banget kerjaannya, banyak bisnis barunya juga, tapi selalu pikirin waktu untuk sama anak-anak, sama aku.
Karena kan waktu itu nggak bakal terulang ya. Jadi dan dia nggak mau kehilangan momen itu. Kalau lagi tight banget kerjaannya, pasti video call. Jadi tetap harus ngeliat anaknya, komunikasi sama anaknya. Kalau dia libur, biasanya dia pergi sama anak-anak. Banyak, tapi ya berdoa aja semoga Allah kasih yang terbaik gitu. Karena kan terkadang banyak yang pengen kita capai, tapi kan Allah yang pasti lebih tahu. Tapi yang pasti banyak PR-nya kita gimana, jadi harus belajar terus gimana caranya bisa menjadi orang tua yang baik. Tapi jangan jadiin role model karena kita banyak salahnya. Besti, ada yang unik pada Baim Wong kali ini. Memakai baju batik corak biru, ayah dua anak ini terlihat lesu saat memasuki Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Duh, kenapa ya? Gak kayak biasanya. Baim menemui media dengan wajah penuh amarah dan terus menyudutkan Paula Verhoeven, istrinya. Malahan nih ya, Baim juga pamer setumpuk bukti soal dugaan perselingkuhan istrinya. Tetapi kali ini Baim benar-benar beda, duduk aja di pojokan. Lesu, ada apa ya? Waktu didekati, Baim ngaku udah males mikirin persidangan. Lebih baik mikirin pertumbuhan anak-anak. Apa iya Baim berubah lunak? Apa menyesal sudah menggugat Paula? Enggak lah, orang tua pasti sayang sama anaknya. Apa yang terjadi, ya kita harus bertanggungjawabkan aja. Mau itu salah atau nggak benar. Besti, Baim Wong gak hanya males loh ngomongin sidang lanjutan yang dihadiri. Dia juga diem aja waktu ditanya soal hak asuh anaknya yang katanya akan jatuh ke tangan ibunya. Tapi pengacara Baim, Fahmi Bahmid, buru-buru menjelaskan. Kalau kemarin kan memang ada hal yang dibenarkan. Kalau hari ini, makanya kita mau diskusi siapa dulu yang mau jadi saksi. Apakah ahli ataukah fakta. Jadi Baim mintanya saksi fakta aja duluan yang diperiksa. Jadi tidak ada keharusan kewajiban kepada bahwa apabila terjadi sini wajib kepada ibunya, itu sudah bukan lagi, itu koma sekarang, bisa diserahkan kepada ayah apabila demi kepentingan anak itu sendiri, demi kebaikan, kenyamanan, ketenangan anak-anak itu sendiri, maka hak asuh itu bisa kepada ayah. Penjelasan Fahmi soal hak asuh anak langsung ditanggapi oleh kuasa hukum Paula Verhoeven. Karena hak asuh anak ini nggak segampang membalikan telapak tangan, Besti. Sebab anak itu merupakan hasil kerjasama Baim dan Paula. Bener nggak sih, Besti? Interest of the child, gitu kan? The best interest of the child, gitu. Untuk kepentingan terbaik bagi anak. Indonesia tidak menerapkan yang namanya jurisprudensi. Kalaupun ada, nggak menerapkan jurisprudensi. Yang ada di Indonesia itu adalah menerapkan kaidah-kaidah berdasarkan keputusan yang ada di dalam kamar masing-masing. Gimana nih Besti? Baim Wong jadi kurang bersemangat, nggak menyalau-nyala kayak sebelumnya. Akhirnya Baim ngaku jika kepasrahannya muncul sejak kematian ayahnya tercinta Johnny Wong untuk selamanya. Baim kini sudah benar-benar jadi anak yatim piatu. Makanya Baim Wong berusaha seikhlas-ikhlasnya ngadepin persidangan dan memilih menikmati jadi bapak dua anak. Soal Paula sih yang kabarnya udah lama nggak jenguk anak-anak, Baim bilang terserah aja. Ya semenjak papa meninggal mau tenang aja, nggak mau ada rasa gimana-gimana, tanggung jawabnya masing-masing aja. Kalau saya sebagai ayah, ya mungkin sekarang jadi seorang ibu juga kali ya, ngerasain.
Ibu mertua rasa ibu sendiri juga terjadi pada Jennifer Koppen dan ibu mertuanya Yaya. Kedekatan mereka malah dibilang langka ya Besti GTV. Bayangin aja, suami Jennifer, Papa Dali, meninggal pada bulan Juli tahun lalu. Hebatnya, meninggalnya Papa Dali tak membuat Jennifer lalu menjauh dari ibu mertuanya. Hubungan keduanya justru semakin dekat, bahkan seperti hubungan ibu dan anak kandungnya sendiri. Sampai-sampai Jennifer kepikiran loh, mau ngasih hadiah mobil ke ibu mertuanya, padahal ibu mertua nggak lagi berulang tahun. Oke guys, jadi aku lagi di kamar mandi dan aku lagi ada di restoran Yaya. Yaya tuh nggak tahu, tapi hari ini aku bakal surprisein Yaya with a new car. Sebenarnya Yaya nggak lagi ulang tahun atau apapun, but I wanted to appreciate and show her how much I love her by giving her this car. Ini adalah mobil impian dia pengen banget mobil ini dari lama dan dia udah bukan kayak mertua aku lagi, dia udah kayak ibu aku sendiri. And I'm so excited, aku sampai gemeteran. Jennifer tahu, Yaya ibu mertuanya sudah lama memimpikan mobil ini. Yaya pasti nggak menyangka kalau mobil impiannya ternyata didatangkan di depan matanya oleh menantu tercinta. 1, 2, and 3. I bought you this car. This is not a rent. So this is yours. It's your car. Can you do it one day? Your dream car? Yeah? Oh my gosh. Yeah. Jennifer. Wow, ini sih hadiah yang gak kaleng-kaleng. Bukan main. Ini definisi rela ngeluarin banyak uang demi ibu mertua tersayang. So sweet banget ya Besti. Yaya sampai nangis histeris diberi hadiah fantastis dari menantu termanis. It's from me and darling. Stop, let's look at it. Come on. Get in. Look at it. Wow. It's not a rental, huh? It's your car. Besti GTV, kalau punya pasangan yang sefrekuensi itu kayaknya emang enak dan mantap jiwa banget gak sih? Ya iyalah, gimana gak mantap jiwa coba? Gak cuma romantis-romantisan berdua, tapi juga bisa ngelakuin hobi bareng. Seperti dua sejoli Dul Jailani dan Tisa Biani. Sama-sama suka main musik dan berkarir di dunia entertain, tapi di balik sikap santuinya, Dul ternyata posesif loh sama Tisa. Apalagi kalau Tisa nggak izin sama Dul mau syuting film atau series yang ada adegan mesra-mesraan sama lawan mainnya. Izin sih izin, satu sama lain izin kok. Izin, kalau nggak berantem gitu. Emang dari sebelum pacaran sama Tisa kan itu udah jadi bahan pertimbangan. Kalau aku pacaran sama seorang aktris, saya harus siap meladeni sakit hatinya ketika dia berperan mesra-mesraan sama lawan main. Saya juga mungkin harus menghargai profesiku sebagai musisi gitu ketika aku duet dan lain-lain. Yang sabar ya Tisa. Ya begitulah kalau punya cowok yang zodiaknya Virgo. Posesif abis, tapi in a good way sih posesifnya. Meski posesif, Dul si Virgo tuh romantis abis loh Tisa. Buktinya pas Tisa ultah, Dul ngasih kejutan yang super duper romantis. Bikin party di atas Gunung Prau Jawa Tengah, itulah yang bikin Tisa nggak bisa ke lain hati dan makin kelepek-kelepek sama Dul. So, udah 3 tahun pacaran, kapan dong Dul Tisa naik pelaminan? Jangan cuma saling jagain jodoh orang doang ya.
mohon doanya. Kebapaan, terus dia bisa jadi kakak, sosok kakak juga, sosok pasangan juga, lengkap banget sih gitu. Karena dari umur kan juga lebih tua Dul, jadi pastinya dari segi pemikiran, dari segi sikap juga pastinya lebih dewasa Dul gitu. Jadi aku ngerasa Dul itu adalah sosok pasangan yang tepat buat aku. Gak mau kalah uwu dan romantis sama dua sejoli muda Dul Tisa, pemain sinetron Cinta Berakhir Bahagia Angela Gilsa juga happy punya pacar yang sefrekuensi dan sevisi misi Rikas Harsa. Kalau lagi break syuting, Angela langsung calling pacarnya buat keluyuran di alam bebas. Entah itu camping, naik gunung, atau sekedar main air ke curug. So sweet banget sih nih couple, bikin iri kaum jomblo aja deh. Aku happy sih akhirnya bisa dapet partner yang punya hobi yang sama, terus punya visi misi yang sama. Jadi bisa ngelakuin hal-hal yang kita suka itu barengan. Enggak, aku dari sebelum kenal sama dia aku udah explore gunung juga. Sebagai aktris kondang, Angela Gilsa ternyata nggak doyan tuh nge-mall atau kongkow cantik di kafe. Angela lebih seneng ngedate bareng Ayang Embeb di alam bebas yang sunyi. Kita kan baru banget ya, sama-sama kasih ide aja sih. Nah, gimana kalau kita kesini? Kita kesini aja, kita kesini gitu. Jadi sama-sama punya ide lah buat jalan-jalan. Next kalau misalnya ada libur lagi ya paling kita explore kemana lagi.